Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Bu Ayu. Selamat pagi. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini atau aktivitasnya bagaimana hari ini? Alhamdulillah luar biasa dengan semangat yang sama, kemudian optimisme bahwa Insya Allah hari ini berjalan baik-baik saja dan sesuai apa hal yang kita inginkan. Siap. Ini yang harus selalu jadikan motivasi untuk teman-teman sejawat sekalian, teman-teman sejawat semuanya bahwa selalu optimis dalam menyambut hari-hari dengan segala aktivitas yang akan kita jalani Bu Indah. Oke. Jadi mohon maaf Bu Indah, saya menyita waktu Bu Indah. Di sini saya akan melakukan supervisi klinis sebagai pemenuhan tugas saya, aksi nyata saya, tugas calon guru penggerak angkatan 11 khususnya, yaitu mengenai yang berkaitan dengan paradigma coaching, ya, paradigma berpikir coaching, seperti itu Bu Indah. Oke, saya sangat senang justru dengan ini saya juga belajar. Siap. Mudah-mudahan nanti saya diberi kesempatan jadi calon guru penggerak. Oke, amin. Ya, doa terbaik untuk Bu Indah, semoga diberikan kesempatan, karena pada dasarnya adalah kita senantiasa harus selalu upgrade, selalu belajar karena tentu saja pola pengajaran kita tidak bisa disamakan dengan saat kita menjadi murid Bu Indah. Iya. Jadi kita harus senantiasa bisa upgrade diri kita. Maka ada kata-kata bijak Bu Ayu, Iya. jangan didik anakmu sesuai zamanmu, tetapi Betul. sesuaikan dengan zaman mereka. Adanya Oke, perubahan itu betul, tadi ya. oke. Setuju dengan itu. Bagaimana Bu Indah, apakah percakapan pra-observasi kelas ini bisa kita mulai? Ayo. Siap, oke. Untuk efisiensi waktu ya Bu Indah, karena pastinya nanti akan ada aktivitas selanjutnya. Bu Indah, apakah tujuan pembelajaran yang akan Bu Indah sampaikan atau yang akan Bu Indah lakukan di kelas yang akan kita observasi? Nah, pada kesempatan ini materi kita itu di dalam pendidikan agama Islam itu ada 5 elemen. Nah, akidah, akhlak, Al-Quran, hadis, fikih, dan SKI. Nah, pada kesempatan ini nanti kita akan membahas elemen fikih, yaitu tentang hukum Islam, muamalah, transaksi ekonomi dari sudut pandang Islam, atau transaksi ekonomi berdasarkan syariat Islam. Jadi pada tujuan pembelajaran itu area pengembangan yang hendak Bu Indah capai kepada anak-anak itu apa Bu Indah, kepada peserta didik? Yang pertama adanya pemahaman syariah, bahwa Islam sendiri itu mengatur bagaimana cara kita bertransaksi ekonomi. Transaksi secara syariah. Kemudian keterampilan praktis artinya anak-anak mempraktekkan atau setidaknya bisa mengobservasi implementasi nilai-nilai transaksi di luar sana itu sesuai syariah atau tidak, itu bertabrakan dengan hukum agama kita atau tidak. Jadi mereka lebih paham ya. Nah, yang lebih penting di dalam hal pembelajaran ini adalah akhlak, nilai akhlak, etika dan moralnya. Anak-anak belajar bagaimana jujur, bagaimana ramah dan bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir kepedulian, kepekaan sosial. Jadi anak-anak juga belajar bagaimana solidaritas sosial dan kepekaan sosial. Jadi mencakup semua gitu, intinya adalah di situ area pengembangan yang hendak Ibu capai itu mencakup semuanya dari hukum syariahnya tadi, dari konsep sampai ke kepekaan ketika berhadapan dengan masyarakat sosial seperti itu. Kemudian strategi yang Bu Indah persiapkan untuk pengajaran atau pembelajaran di kelas ini, Bu Indah bisa diceritakan? Untuk tahap awal kita kan menjadinya problem based learning, di mana anak-anak memecahkan masalah yang ada di dalam masyarakat. Setidaknya anak-anak kita peka bahwa praktek di luar sana itu sudah sesuai atau tidak. Nah, implementasinya nanti karena anak misalkan ini tidak sesuai, maka kita tidak menggunakan
sesuai maka kita akan praktekkan itu. Nah, untuk konsep dan teori saya lebih senang anak-anak menggali sendiri, kemudian nanti anak-anak mendemonstrasikan praktek. Karena anak-anak kita di bawah umur 18 tahun tentu tidak bersentuhan dengan transaksi ekonomi selain dari jual beli, perbankan, misalkan asuransi atau koperasi, itu kan tidak identik dengan aktivitas siswa. Tetapi untuk mempelajari itu, anak-anak pahami konsep teori dari referensi media pembelajaran yang saya buat, baik itu dan juga itu, nanti anak-anak coba mempraktekkan, minimal gini, coba praktekkan salah satu transaksi di perbankan, misalkan nabung itu dari konsep saya lagi. Nah, anak-anak coba mempraktekkan, dari situ nanti setidaknya memperluas pengetahuan mereka. Nah, kapan perlu anak-anak bisa praktek mengunjungi bank, asuransi atau koperasi syariah. Nah, harapan saya dengan adanya pembelajaran yang praktek langsung, anak-anak memahami konsep itu secara utuh. Harapan saya begitu. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan di sini, saya bisa melihat bahwa di dalam pembelajaran Bu Winda itu Bu Winda juga menerapkan adanya diferensiasi. Jadi di awal tadi Bu Winda sampaikan bahwa menggali pengetahuan sendiri dari media yang sudah Ibu persiapkan atau dari link YouTube yang sudah Ibu persiapkan, kemudian di hasil akhir mereka juga harus memiliki produk, memiliki produk yang menjadi sebuah penyelesaian dari masalah yang Ibu berikan. Jadi seperti itu. Baik sekali Bu. Jadi di sini sangat sangat memfasilitasi anak-anak sekali, sangat berpihak kepada siswa. Jadi pembelajarannya itu sudah sangat baik sekali. Semoga pada pembelajaran besok yang akan kita lakukan observasi di kelas 10-9 semoga bisa berjalan dengan lancar. Untuk wawancara atau percakapan observasi saya cukupkan. Apabila sepanjang kita berkomunikasi, berdiskusi ada salah kata, saya mohon maaf Bu Winda. Sekali lagi terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dengan doa senandung Al-Quran Abata. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma zakirna minhu nasina wa alim. Sampai jumpa di surga Firdaus. Allahu Akbar. Pagi ini Bu Winda lihat banyak bangku yang kosong tapi ada tasnya. Pada kemana? Osis. Ada acara apa khususnya? Oh, Malika. Nah, hari ini ada nggak teman-teman kita yang nggak hadir? Berarti hadir semua ya? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita masuk materi kita yang keempat, yaitu membahas tentang fikih muamalah, sebelumnya Bunda mau nanya nih, pernah melakukan transaksi ekonomi nggak? Apa? Ketika membeli jajan? Namanya apa transaksi itu? Jual. Oke. Terus yang lain apa kira-kira transaksi ekonomi yang ada di luar sana? Tawar-menawar. Jual beli, bentuknya tawar. Yang lain? Pinjam? Pinjamnya di mana? Selain di bank bisa pinjam nggak? Ke siapa? Tetangga. Nah, hari ini kita membahas tentang muamalah. Muamalah itu cakupannya luas. Pernah dengar istilah muamalah? Nah, dalam keseharian kita sering kita dengar muamalah. Misal nih, kegiatan pembelajaran hari ini
kita namanya berdoa. Baik. Sudah siap belajar ya? Siap. Are you ready? Nah, oke, sebelum lanjut kita ke materi dalamnya, nanti kita mau bahas apa sih tentang asuransi syariah. Kita mau bahas pengenalan bagiannya apa sih, karena transaksi ekonomi banyak ya. Tadi ada jual beli, ada pinjam meminjam. Selain itu banyak lagi, ada sewa menyewa, upah ada. Nah, itu termasuk bagian transaksi. Maka Bu Linda akan putarkan, kita nonton dulu videonya. Salah adil. Karena itu, dengan pemahaman dan dihadiri lebih dari 1,5 juta orang. Mari kita simak kisah dari Asosiasi Universitas Islam Mesir. Alkisah dari kampung kecil bernama Tafana Wasrof, distrik Miduroni, provinsi Dakopi, Mesir, ada 9 orang sarjana miskin lulusan Fakultas Pertanian. Lalu mereka pun sepakat membuat sebuah peternakan unggas sembari mencari mitra eksekutif. Namun mereka terbentur modal, maka dengan sekuat tenaga mereka kumpulkan dari hasil menjual tanah, perhiasan istri, hingga meminjam. Meski tidak banyak dikumpul, namun mencoba untuk memulai usahanya. Pertanyaan tersisa, siapa mitra yang eksekutif? Bismillah, satu dari mereka pun berkata, aku sudah menemukan mitra yang eksekutif. Siapa? Kata teman-temannya. Allah wajib. Allah akan menjadi mitra usaha kita yang kesungguh. Allah akan mendapat 10% dari keuntungan kita. Dengan perjanjian Allah yang akan memberikan perlindungan dan pemeliharaan, keamanan dari segala wabah penyakit. Akhirnya mereka pun sepakat. Kontrak kerjasama pun ditulis secara rinci dan dicatatkan ke notaris, lengkap dengan prak mitra tersebut. Tak disangka, setelah satu musim bisnis mereka langsung meroket, jauh dari yang dibayangkan sebelumnya. Lalu mereka pun kembali bersepakat menambah. Ada koperasi itu, kenapa ada tabungan syariah? Karena yang membedakannya pada sistem. Kalau syariah menggunakan sistem hukum syariat Islam. Kalau konvensional itu berdasarkan hukum yang dibuat oleh manusia. Sampai di sini paham ya? Dan menjelaskan fikih, menganalisis, menyajikan paparan, kemudian menemukan jiwa kewirausahaan. Dalam konteks ini Bu Indah sampaikan bahwa dalam pembelajaran ini kita tidak harus paham hukum koperasi, di dalam bidang hukum koperasi, tata legalitas hukumnya, apanya aturannya koperasi, tidak. Harapan Bu Indah sederhana. Yang pertama, teman-teman memiliki akhlak karakter jujur. Sholahatiah itu menunjukkan jujurnya tadi. Kebayang nggak mitra 10 itu kan bisa aja dihapusi ya kan? Bisa aja bagiannya tidak usah diserahkan. Tapi karena sholahatiah kita teman-temannya adalah orang-orang yang jujur, maka mereka tetap sesuai dengan kesepakatannya membagi hasil untuk mitra ke-10. Yang kedua, tanggung jawab. Di dalam usaha muamalah harus belajar tentang tanggung jawab. Apa bukti tanggung jawabnya? Mereka insinyur Sholahatiah tadi berkembang. Mejanya disatukan biar setiap kelompok aturannya yang pertama hanya ada 2 HP. Yang kedua semua terlibat aktif. Nanti hasilnya teman-teman mendemonstrasi. Apa yang mau didemonstrasikan? Praktek transaksi ekonomi. Satu mana? Berarti satu membahas tentang
perbankan kan ada transaksi itu. Nah, teman-teman boleh memilih transaksi apa yang mau dipraktekkan. Baca dong. Di sini transaksi perbankan itu banyak. Halaman nah, itu penghimpunan dana nabung. Mana nabung sih, Mbak? AS banyak ya? Dulu kita mikir itu bank, siapa ya? Koperasi itu kan ya anak bank ya. KS, koperasi sifat pinjam. Kalau BNT apa? Nah, itu nama syariahnya tapi sama koperasi. BPR, BND itu nama koperasi yang basicnya syariah. Nah, baca dulu materinya. Jadi di koperasi syariah apa saja transaksi yang ada? Ternyata di koperasi syariah juga ada penghimpunan dana, ada simpanan bagi, kemudian ada penyaluran dana, ada investasi, jual beli, ternyata juga ada sewa menyewa, juga ada pengalihan utang, ada pegadaian, ada pembelian juga. Mana yang mau kita praktekkan? Tapi harus melihat dulu. Penyaluran dananya apa? Kamu harus pahami di sini investasi atau kerjasama jual beli layanan jasa cuma lalu kita nah untuk yang praktekkan yang mana otomatis kamu nggak paham gitu ya. Ada materinya tadi nanti baru rekomendasi itu boleh kan di transaksi koperasi syariah salah satu contoh bentuknya seperti apa nanti teman-teman mau praktekannya di depan praktekannya secara sederhana aja contoh transaksi nanti setelah dilakukan di depan baru kita nanti secara bersama-sama melihat apa sih yang berbeda karena ketimpangannya transaksi is apanya yang membedakan dengan transaksi nggak usah langsung prakteknya aja, nggak langsung penjelasan. Kamu kayak mendemonstrasikan. Baik, kalau kami akan mendemonstrasikan misalkan transaksi. Kita dalam pembelajaran ini kita metodenya metode pembelajaran grace. Kita tuh latihan-latihan studi kasus. Kalau pengen nanti ada waktu, kita akan mencoba nanti teman-teman sebagian Bunda bagi suruh berkunjung ke bank konvensional, sebagian ke bank syariah. Lihat praktek di sana apa yang membedakannya. Kamu observasi aja. Bisa juga, tapi secara mandiri. Nanti kita akan bisa melihat titik-titiknya. Apa sih bedanya koperasi, asuransi, perbankan syariah dengan konvensional? Coba akan kita lihat. Tapi kalau kamu nggak tahu dari bagian konsep, boleh. Oke, silakan yang mau yang bisa mempraktekkan boleh ke depan.
budaya. Oke, silakan yang mau mencoba, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempraktekkan diskusi kami mengenai contoh koperasi yakni penyewaan Nama saya Citra Kuliah dari absen 34. Saya dari absen 33. Saya dari Sakina dari absen 36. Saya Yang lain didengarkan. Sekian presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok di koperasi sudah bagus, sudah punya penggerak, sudah berani mencoba. Memainkan peran itu tidak mudah, apalagi bukan peran Nah, tadi udah mencoba. Sebelum lanjut di kelompok kedua, kita mulailah kelompok musik. Pagayuban usaha bersama Serikat Dagang Islam. Jadi orang kalau bersama-sama kemudian berbicara tentang dana, penghimpunan dana dan lain sebagainya biasanya diawali dengan bentuk kelompok kecil. Manajemen keuangannya. Nah, koperasi syariah dasar hukumnya. Apa dasar hukum yang pertama? Al-Quran dan hadis. Kemudian yang ketiga peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil serta menengah. Kemudian kekeluargaan dan kepentingan bersama. Itu dasar hukum. Ketentuan hukumnya
Semua kegiatan koperasi syariah adalah kegiatan yang halal. Halal dari segi uang, halal dari segi barang atau jasanya. Lantar narkoba 1 karung layanan gitu kan. Nyewa barang haram itu tidak boleh. Jelas halal ya. Bermanfaat, menguntungkan dan bagi hasil. Menjalankan fungsi peran sebagai badan usaha, itu ketentuan hukumnya. Tujuannya apa? Meningkatkan ekonomi para anggota. Koperasi itu biasanya dari anggota untuk anggota. Artinya tujuan koperasi itu menyelesaikan masalah bersama atau semua anggota. Tidak bertujuan untuk memperkaya beberapa orang atau pihak. Jelas ya? Nah, biasanya kalau koperasi itu apa namanya itu penanggung jawabnya sifatnya gimana? Karena petugasnya dari mana? Anggota sendiri. Koperasi karena itu apa namanya itu koperasi itu kerjasama beberapa kelompok masih kelompok orang. Maka biasanya pengurus apa diambilkan dari anggota. Itu koperasi. Dan ada juga yang memang orang yang ahli di bidang itu, ya enggak? Koperasi ada akuntan juga enggak? Butuh akuntan enggak? Butuh manajer enggak? Dan lain sebagainya. Prinsipnya ini nanti bisa dilihat. Nah, koperasi syariah di dalamnya juga ada perbankan ya. Kalau bank syariah kok bank yang ini? Karena ada jasa keuangan juga, seperti mekanisme kerja perbankan. Di koperasi syariah atau bank syariah, pendapatannya bagaimana? Bagi hasil. Kalau bank konvensional, bunga. Pernah nggak dengar kata-kata bunga? Berapa bunganya? Kemudian pengawasan. Kalau bank syariah gimana? Sesuai syariah Islam. Kalau bank konvensional, pada kinerja pengelolaan koperasi. Jadi kalau kinerja pengelolaan koperasi yang bagus, berkembang apa, baru banyak baru ada pengawasannya. Tapi kalau tidak ada pengawasannya, pengelolaan dananya berdasarkan syariah, ini berdasarkan Pancasila dan undang-undang. Penyaluran produk dijual secara tunai dan tidak menerapkan sistem bunga. Berarti koperasi memberikan pelayanan kredit enggak? Koperasi tidak, karena biasanya secara tunai. Karena kalau kredit nanti ada bunga atau lebihnya, nanti pesannya jatuhnya kepada riba. Kalau bank konvensional gimana? Sistem kredit, karena kalau kredit untung. Kredit itu apa keuntungannya bagi kita bisa kredit sebagai nasabah? Tidak memberatkan bayarnya cicilan gitu ya. Nah, apa keuntungan untuk pihak perusahaan bank atau lembaganya? Ada bunga. Nah, itu yang enggak sistem bunga itu. Kemudian lembaga zakatnya dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa lihat ya. Jadi kesimpulannya apa? Slide ini kan udah punya lagi di blog nih. Ya. Jadi pendalaman konsepnya itu diusahakan teman-teman mendalami secara mandiri. Maka tugas ini tetap dilanjut, tapi lebih kepada lebih tenanan menjalannya, profesional menjalannya. Nanti kita transaksinya tenanan. Nah, baru langkah berikutnya kalau memungkinkan waktu kita bisa berkunjung ke lembaga perbankan, koperasi dan asuransi. Tapi kalau mungkin sejauh yang kita udah bahas tadi, apa yang teman-teman menurut teman-teman pelajaran ini mudah atau sulit? Mudah tapi rumit. Nanti maksudnya mudah tapi perbedaan antara hal yang biasa kita lakukan dan
dari syariah. Itu penyebabnya apa biasanya? Karena yang lebih banyak di tengah-tengah kita yaitu yang bersifat konvensional. Karena ketika bertemu dengan yang syariah, apa sih bedanya? Nah, itu nanti yang teman-teman yang akan memperhatikan. Terus kendalanya kira-kira nanti kapan di dalam pembelajaran ini? Di dalam tugas itu jadi kendala apa? Apa saja? Ya prakteknya. Kendalanya prakteknya itu apa? Gimana? Membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah. Contoh hal sederhana yang sering tampak ya. Kamu masuk bank biasa dengan masuk bank syariah itu berbeda. Kalau kamu masuk bank syariah itu menyambut tamu nasabah dengan mengucapkan Assalamualaikum. Ada yang bisa Assalamualaikum, selamat datang di bank syariah Mulia dia bisa. Kalau di bank lain gimana? Selamat pagi, selamat siang. Ada yang bisa kami bantu, bukan saya ya, kami, karena itu lembaga. Ada yang bisa kami bantu. Kemudian di dalam yang sangat membedakannya pada akad transaksinya. Nanti perbedaan yang mencolok itu pada dokumen transaksinya dan mekanisme sistemnya. Itu nanti yang akan membedakan. Jadi apa beda bank syariah dengan bank konvensional? Kan katanya bank konvensional sekarang juga banyak, udah ramah-ramah ya. Apa yang membedakannya? Bedanya nanti pada transaksinya, pada bentuk kerjasamanya yang membedakan. Apa bentuk bedanya? Memang ada digali masing-masing kelompok menggali konsep informasi teori tentang bab masing-masing. Ya kesulitannya apa? Kalau belum paham konsepnya, misalkan pelayanan jasa di dalam perbankan dengan koperasi hampir sama penggunaan. Misalkan pelayanan jasanya kayak jual beli, sewa menyewa, apalagi investasi. Layanan jasanya pengalihan utang, pegadaian, pendelegasian mahkamah, penjamin dan lain sebagainya. Pinjaman itu masuk dalam layanan ya. Sama di koperasi juga ada. Makanya tadi pembahasan koperasi karena sistem kerjanya transaksi perbankan. Di koperasi ataupun apalagi perbankan ada transaksi perbankan, transaksi keuangan. Makanya kenapa tadi koperasi judul atasnya tadi bank syariah dengan organ, karena di koperasi ada transaksi perbankan. Paham ya? Oke, kalau demikian pertemuan kita hari ini, nanti dilanjutkan tugasnya. Boleh pakai sarana prasarana pendukung, boleh seragam harus sesuaikan Bu. Boleh, tapi tidak wajib, tapi diusahakan. Tapi hasilnya nanti gimana Bu? Praktek lagi kayak yang tadi Bu, biar lebih gampang dan memudahkan teman-teman. Cukup ngetek video, ngambil video. Jadi teman-teman lebih fleksibel juga, nggak kehilangan konsep karena lebih maksimal, gitu ya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Mau memperbaiki nilai, menyempurnakan nilai, maka boleh ngetes lagi dan lebih disempurnakan lagi. Misal kayak tadi di depan mau apa? Kami mau kami melihat pelayanan ini tipenya. Jelaskan. Oh sistemnya begini. Jadi tema harus ada misalkan uang pangkal dulu, uang DP atau apa. Nanti mekanisme pelunasannya berapa? Itu harus dijelaskan soalnya tadi. Ada penjelasan sedikit bagaimana mekanismenya. Kalau nyewa
nyewa barang ada risiko rusak atau hilang piye? Itu di transaksi awal itu harus dijelaskan. Oh iya, terhadap risiko kehilangan ini, makanya bertanggung jawab secara ini kita yang menyewa ini jelaskan. Nah, itu sudah nama pelajaran ya. Nah, yang nyewa juga harus lebih banyak tanyanya. Dia caranya ganti rugi, dia kalau ada kerusakan, gimana kalau ada ini. Itu kan dalam masalah transaksi kan, yang sering kita hadapi. Gitu ya. Pertanyaannya apa? Nanti dia kerja. Oh, nanti jadi dulu. Maksimal apa jadi apa aja. Maksimal pengerjaan berapa? Setelah waktu atau maksimal pengerjaan. Syukur-syukur Kamis depan sudah jadi videonya. Nah, kalau belum jadi videonya Kamis depan, nah mudah-mudahan Kamis depan sudah minimal udah ada naskahnya. Kamu mau praktek seperti apa, tinggal mempraktekannya. Tinggal kita pertemuan besok teman-teman praktek ngetek video, tinggal ngeteknya, naskah mentah bahan bakunya udah ada gitu loh. Paham ya? Oke, kalau sudah tidak ada Bang. Satu lagi. Durasi videonya berapa menit? Sesuai kebutuhan minimal 5 menit. Fleksibel, bebas. Ada lagi pertanyaan? Ya, kalau sudah tidak ada, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca Hamidah langsung secara bersama-sama. Jangan lupa tetap semangat belajar, jangan malas, jangan mengandalkan orang lain, belajar tanggung jawab. Baik, demikian bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pajak penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa pelayanan. Nanti yang dicontohkan oleh kelompok 3 itu tentang apa? Dari 3 kategori tadi. Pelayanan jasa. Pelayanan jasanya tentang apa? Sewa, nyewa. Tadi udah bagus. Ada yang menerima, ada yang sepasang. Mau nikah ya berarti yang sepasang ya. Nah, yang membedakannya di transaksi ekonomi konvensional ataupun syariah, yang membedakannya itu pada prakteknya nanti. Dan yang tadi karena kita waktu singkat, maka hanya bisa seperti itu. Nah, ke depan teman-teman mempraktekannya real. Artinya apa? Dimaksimalkan seperti memang transaksi. Maksud gue tahu disediakan propertinya, disediakan. Kalau pakai sarana pendukung, teman-teman pendukungnya misalkan ada satpamnya yang pakai baju satpam misalkan. Kalau bisa gitu ya. Nah, kelompoknya tetap sesuai ini. Kita lihat koperasi dulu. Koperasi memiliki prinsip tujuan berdasarkan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan coaching pasca observasi pembelajaran oleh CGP Ibu Wahyu Sestari bersama teman-temannya. Kita mulai. Silakan. Oke. Nah, terima kasih Pak Dwi atas kesempatan yang diberikan. Ya, sudah meluangkan waktu untuk melakukan pendampingan terhadap saya. Untuk mengefisiensikan waktu, saya mulai untuk percakapan praobservasi. Assalamualaikum Bu Winda. Maaf, percakapan pasca observasi. Assalamualaikum Bu Winda. Waalaikumsalam Bu Wahyu. Bagaimana untuk kabarnya hari ini? Alhamdulillah, meski mendung ya, tapi insya Allah tidak mengurangi semangat kita. Alhamdulillah.
sudah kita lalui ya, untuk percakapan pra-observasi, kemudian Bu Winda juga sudah melakukan pembelajaran di kelas, saya juga sudah mengobservasi kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan Bu Winda. Nah, ini tiba saatnya adalah kita akan melakukan percakapan pasca observasi kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Winda laksanakan. Baiklah Bu Winda, bisa saya mulai? Nah, setelah serangkaian kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Winda lakukan, tentunya dimulai dari pembuatan modul, kemudian pembuatan media pembelajaran, termasuk di situ juga Bu Winda telah menentukan metode pembelajaran yang digunakan ya. Dari keseluruhan yang telah Ibu lakukan itu, apakah Ibu Winda memiliki catatan-catatan tersendiri, ataukah Bu Winda sudah melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah Bu Winda lakukan? Terima kasih Bu Winda untuk pertanyaannya. Setelah pembelajaran kemarin itu ada beberapa hal yang saya refleksi. Yang pertama, kegiatan pembelajaran karena saya menggunakan metode PBL ya, Open Based Learning di project di mana anak-anak nanti menghasilkan produk. Nah, materi muamalah kan materi ekonomi ya, yang biasanya identik dengan transaksi keuangan dan lain sebagainya. Dan dengan metode ini anak dilibatkan secara langsung, itu ternyata anak-anak antusias, anak-anak semangat, minatnya cukup tinggi. Kemudian pemahaman literasi anak juga meningkat. Karena kenapa ketika praktek tanpa didahului dengan eksplorasi konsep literasi itu juga minim, jadi nanti prakteknya juga akan berdampak. Nah, meskipun saya konteksnya itu kan bebas ya, anak-anak itu cari dari referensi buku, literasi buku, referensi YouTube dan lain sebagainya. Kemudian dinamis dan menyenangkan karena anak-anak juga akan bermain peran. Jadi memerankan praktek nyata kontekstualnya di lingkungan, kemudian juga observasi. Kemudian dari apa yang sudah disampaikan Bu Winda, adakah catatan-catatan penting yang Ibu buat yang sekiranya akan menjadi dasar untuk perbaikan atau mungkin menjadi langkah-langkah ke depan untuk lebih menyempurnakan pembelajaran modul yang akan dilakukan Bu Winda di kesempatan yang akan datang? Pertama mungkin ya, kita guru sebagai fasilitator, kita harus pembelajaran di dalam konteks pembelajaran. Kita sebagai guru harus memahami dulu dasar materi kita. Kemudian yang paling penting tujuan dari pembelajaran kita, APP itu harus kita pahami. Sebenarnya yang kita minta dari pembelajaran kita ini apa? Karena saya belajar pendidikan agama Islam, orientasi 5 elemen pembelajaran PAI, materi PAI itu akhlaknya apa? Maka saya lebih kepada penanaman nilai akhlaknya. Maka penting bagi saya menyiapkan materi yang mewakili tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua, manajemen waktu itu penting. Saya harus mempersiapkan adanya akurasi waktu sampai anak-anak selesai mengerjakan proyek dengan benar. Kemudian kolaborasi. Jadi karena anak-anak bekerja di dalam kelompok, sebagai guru kita harus memastikan bahwa kontribusi setiap individu dalam pelaksanaan pembelajaran itu harus. Makanya kenapa sebelum kegiatan dilaksanakan biasanya saya bikin semacam kontrak dulu. Kontrak pembelajaran. Meskipun diperbaharui setiap pertemuan. Ini hari ini kita diskusi, maka kontraknya. Tapi secara keseluruhan kemarin ketika saya mengikuti Bu Winda di dalam kelas, Bu Winda saya lihat sudah menerapkan pembelajaran berdifferensiasi. Artinya pada saat anak-anak harus atau murid-murid harus mencari informasi tanpa ada batasan, selain Bu Winda sudah menyiapkan
video pembelajaran, lalu anak-anak juga bebas menggunakan buku paket yang sudah disediakan di sekolah. Kemudian juga Bu Winda membebaskan murid-murid untuk mencari di YouTube ya. Jadi memang dimaksimalkan dalam melakukan diferensiasi konten. Kemudian pada akhirnya adalah ketika anak-anak presentasi ya, hasilnya atau produknya itu bermacam-macam ya. Jadi sangat baik sekali Bu Winda, sudah bagus melakukan pembelajaran dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian dari catatan-catatan itu, adakah rencana tindak lanjut yang Bu Winda ingin lakukan yang tentunya saja akan lebih menyempurnakan lagi pembelajaran yang akan Bu Winda lakukan di waktu-waktu yang akan datang? Yang pertama, rencana tindak lanjut saya, yang pertama penyempurnaan materi. Penyempurnaan materi bukan kondisi konten materi yang disempurnakan, cara penyajiannya. Misalkan saya nanti akan mencoba membuat media pembelajaran interaktif atau pembelajaran yang disajikan dalam bentuk bermain. Nah, itu sangat menarik sekali Bu Winda. Saya rasakan ketika nanti Bu Winda bisa sampai membuat pembelajaran interaktif atau edu-game seperti itu, pastilah anak-anak semakin bersemangat dalam mengikuti pembelajaran Bu Winda. Kemudian juga melakukan bimbingan individu pasti, karena di sekelompok di dalam pembelajaran anak kita dengan beragam karakter kapasitas, jadi tidak akan terlibat secara menyeluruh, karena ada satu atau dua anak yang minat belajarnya kurang, motivasinya belajar, maka kita butuh bimbingan individu. Kemudian yang ketiga, adanya evaluasi berkelanjutan. Maksudnya gini, dalam pembelajaran saya karena mengajar 9 kelas, variasi setiap kelas ternyata tidak sama. Modul praktek pembelajaran tidak harus baku sesuai. Juga beda. Karakter kelasnya, anak-anak input anak-anaknya juga beda. Betul. Maka saya perlu mengevaluasi itu, kemudian merefleksi, kemudian nanti menentukan kira-kira kedepannya seperti apa yang lebih tepat dan efektif serta efisiensi untuk pembelajaran. Sebenarnya karena dalam waktu rentang pembelajaran kita sesuai pembagian tujuan pembelajaran masing-masing kalau sudah dibagi ya. Cuman terkadang waktu yang diberikan misalkan 3 jam, 3 kali pertemuan, 4 kali pertemuan, ternyata itu butuh kita siasati betul dengan manajemen waktu betul. Penting setiap proses-prosesnya itu kita lakukan evaluasi secara berkala. Gitu. Jadi saya tekankan lagi Bu Winda, memang benar kita tidak bisa menerapkan pelayanan yang sama kepada semua kelas yang kita ambil. Kita tidak bisa, karena mengingat satu, karakter kelas tentu saja akan berbeda. Sebaran untuk siswa, untuk tingkat kognitifnya juga pasti akan berbeda. Kemudian selain itu juga masih banyak faktor lain yang menjadikan kita tidak bisa serta-merta menggunakan metode yang sama atau menggunakan pelayanan yang sama di kelas yang berbeda. Misalkan aja Bu kita baru masuk kelas, ada satu anak yang kepalanya tertidur, kita butuh memberikan penguatan karakter. Betul. Itu sudah akan apa ya Bu? Intinya kita sudah akan bisa berpikir, oh kalau di kelas ini tidak bisa saya terapkan metode seperti kelas sebelah misalnya. Oke, bagus sekali Bu Winda. Kemudian saya boleh sedikit memberikan tanggapan atau saya boleh sedikit memberikan prakata ya, mengenai pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Winda. Sedikit Bu Winda saya sampaikan pembelajaran yang sudah Bu Winda lakukan kemarin sudah sangat baik sekali. Di pembukaan sudah diawali dengan doa, kemudian terima kasih, saya ucapkan terima kasih karena Bu Winda melakukan pembiasaan yang sangat baik itu adalah dengan menyenandungkan Al-Quran ya Bu Winda. Breaking guru agama. Jadi paling tidak anak-anak jadi semakin bisa mempersiapkan diri untuk belajar. Kemudian Bu Winda juga sangat memperhatikan kondisi kelas karena
Selain presensi juga Bu Winda menanyakan keadaan kelas ini, bangku kosong, siapa yang tidak hadir, kemana, atau ada acara apa, hadir di sekolah tapi tidak masuk ke kelas, ada kepentingan apa dan sebagainya. Kemudian persepsi yang Bu Winda lakukan juga sangat baik, ada interaksi aktif, ada interaksi positif, umpan balik yang sangat komunikatif sekali antara Bu Winda dengan murid-murid yang ada di kelas. Kemudian ketika saya melihat video pembelajaran yang Ibu sajikan di depan juga sangat menarik sekali Bu Winda. Jadi itu bisa menjadikan kita motivasi untuk kita bahwa tetap ada kekuatan yang lebih kuat daripada segala kekuatan yang kita miliki, atau bahkan yang teman kita miliki, atau bahkan 1000 kekuatan sekalipun. Yang tidak lain adalah kekuatan atau campur tangan dari Allah, itu sangat sekali membantu ya Bunda. Jadi ketika saya membersamai Bu Winda, jadi banyak sekali juga yang saya dapatkan pembelajaran dari situ. Kemudian yang sangat bagus sekali adalah kemampuan Bu Winda untuk dapat berkomunikasi aktif ya. Sangat komunikatif sekali, sehingga ketika anak-anak ini yang tadinya mungkin agak takut atau agak tahu karakter anak seperti apa, bisa jadi berbicara walaupun dengan gayanya masing-masing seperti itu, tapi kondisi kelas itu hidup seperti itu. Kemudian ketika anak-anak juga mengumpulkan informasi sampai ke presentasi, saya lihat juga sangat aktif sekali nih, mereka bisa memanfaatkan waktu. Kemudian Bu Winda juga dengan sabarnya memberi bantuan, memberi bimbingan ya kepada tiap-tiap kelompok ketika mengumpulkan informasi seperti itu. Terus tadi juga Bu Winda sampaikan pada pembelajaran Bu Winda, selain sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, juga Bu Winda sudah menerapkan KSE ya. Walaupun mungkin tidak menggunakan teknik-teknik yang di awal atau teknik stop dengan mindfulness, tapi Bu Winda sudah menerapkan KSE. Misalnya tadi seperti ketika anak-anak mulai meletakkan atau menitipkan kepalanya di atas meja tadi nggih Bu Winda nggih. Jadi seperti itu Bu Winda. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Bu Winda telah menyempatkan waktunya di sela-sela mengajar. Saya akhirkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.